semuanya, kembali lagi di podcast Bisik Alumni, bincang asik bareng alumni. Gimana nih kabar teman-teman pendengar sekalian? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Nah, di episode kali ini, aku Silmi Kamelia dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan bakal nemenin kalian nih ngobrol-ngobrol seputar peminatan, tantangan, peluang, dan pengalaman kerja serta pasca kehidupan kampus. Nah, dari pengenalan aku tadi, pasti teman-teman bisa nebak dong kita bakal telusuri peminatan apa kali ini. Ya, betul banget, peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Dan aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemenin bareng alumni yang super luar biasa dari peminatan administrasi kebijakan kesehatan, yaitu Kak April Isra Mahendra SKM. Halo Kak April, selamat datang di ruang podcast Bisik Alumni. Gimana nih Kak kabarnya? Halo semua, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya April Isra Mahendra. Alhamdulillah baik nih di hari ini. Jadi, Silmi gimana kabarnya? Waduh, kelihatannya bahagia banget nih ya Kak kayaknya. Alhamdulillah Sumi juga sehat dan kabar baik. Kita saling mendoakan saja ya Kak, semoga sehat selalu. Nah, sebelum kita lanjut sesi ngobrol-ngobrol bareng Kak April nih, izinkan aku untuk memperkenalkan sekaligus nge-spill nih kehidupan kampus dan pasca lulus dari seorang Kak April Isra Mahendra. Nah, jadi selama kehidupan kampusnya, Kak April banyak banget nih taking role di organisasi seperti menjadi staf khusus Gubernur Mahasiswa BEM FKM Unsri periode 2020-2021, koordinator ISMKMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, Daerah Sumatera Bagian Selatan periode 2019-2020, Kepala Divisi Humas MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Ogan Ilir, tahun 2019-2020 dan banyak peran organisasi lainnya. Nah, buah dari pengalaman organisasi Kak April ini, beliau menjadi koordinator daerah terbaik ISMKMI pada tahun 2020 dan Badan Pengurus Harian Teraktif BEM FKM Unsri tahun 2019-2020. Nah, selain pengalaman organisasi nih, pengalaman proyek Kak April juga luar biasa banget nih. Beliau menjadi enumerator penelitian LPPM di Kota Palembang tahun 2021, magang di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Ogan Ilir tahun 2020, dan koordinator bedah rumah oleh Masyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Selain itu, Kak April juga aktif sebagai pemateri dan delegasi, bahkan ketua pelaksana di acara keren lainnya. Wah, aku ngelihat dan bacain CV Kak April ini aja udah merinding banget nih. Karena cool banget ya pengalamannya teman-teman. Boleh nih Kak, say hello dulu dan unjuk gigi ke teman pendengar dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Halo semua, jadi itu sedikit banyak pengalaman kakak yang dibacakan oleh Silmi. Jadi itu sebenarnya hanya sedikit dari pengalaman seorang sarjana kesehatan masyarakat ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat di dunia pasca kampus maupun di dalam kampus. Bahkan kita di FKM Unsri pun banyak yang menjadi menteri-menteri dan juga banyak yang menjadi pejabat kampus lah, baik di dalam kampus maupun organisasi eksternal kampus. Waduh, dari suaranya kedenger gak sih gimana kerennya Kak April? Jadi kepo nih sama ceritanya Kak April. Ngomong-ngomong sekarang Kak April tuh lagi sibuk ngapain aja sih? Kalau kesibukan sih, alhamdulillah kakak sekarang bekerja di BPJS kantor cabang Palembang. Jadi sekarang dari hari Senin sampai di hari kerja khususnya Senin sampai Jumat itu kerja di BPJS. Kalau Sabtu Minggu itu ya cari kegiatan lah sama kayak yang lain refreshing gitu-gitu aja sih. Sekaligus cari kegiatan bermanfaat dan sekarang masih aktif di beberapa organisasi kayak di CPI, di MRI juga masih sedikit banyak ikut agenda sih ya. Waduh, sibuk banget ya Kak. Semoga dikuatkan pundaknya dan sehat selalu ya Kak, menahan beban kehidupan. Nah, oke Kak. Aku akan coba nih membawa Kak April ke masa lalu nih, khususnya di zaman mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat, dilema sama penentuan kehidupannya akan berjodoh di peminatan apa.
Nah, boleh nih Kak, diceritain ke teman-teman pendengar semuanya, kok bisa milih AKK? Apa emang dari awal mau AKK atau sempat oleng nih ke peminatan lain? Gimana tuh Kak? Jadi sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain nih, pasti dilema kan antara mau peminatan Promkes, Gizi, Kesling, K3, BIOS, EPIT, AKK. Nah, pasti dilema, tapi lebih cari tahu di mana passion kalian kayak itu. Kakak, alasan utama kenapa ingin ngambil AKK yaitu katanya kalau kita ngambil AKK akan jadi kepala dinas kesehatan, menjadi direktur rumah sakit, menjadi kepala puskesmas, dan lain sebagainya. Karena di peminatan AKK ini kita belajar manajemen, baik manajemen kesehatan, baik manajemen logistik, manajemen SDM, dan lainnya. Kakak sempat ingin di peminatan yang lain kayak peminatan Promkes sama EPIT. Tapi di AKK kayak lebih tertarik di AKK nih karena itu banyak cerita-cerita alumni bahwa AKK itu akan menjadi seorang pemimpin karena tujuh bidang kesmas itu kita dididik sebagai seorang pemimpin kayak itu. Wah, keren banget nih alasannya. Nah, ngomong-ngomong tentang AKK, tadi kan udah disangkut pautin nih sama belajar manajemen, kayak manajemen logistik, manajemen mutu. Nah, boleh dong di-spill nih sama teman-teman pendengar. Sebenarnya belajar lebih lanjutnya itu tentang AKK tuh manajemen apa aja sih, Kak? Oke, jadi kita ketahui bahwa di pelayanan kesehatan, baik dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga-lembaga kesehatan lain kayak BPOM, BNN, dan lainnya, itu pasti multisektor dan multidisiplin ilmu. Ada dari farmasi, ada dari kedokteran, ada dari gizi, ada dari bidan, perawat, dan lainnya. Kita, kalau mereka memiliki tupoksi masing-masing. Mereka ada yang mengobati, mereka ada yang tugasnya mengobati maupun merawat orang, memberikan obat, dan lain-lain. Nah, pasti harus ada dong yang memanajemen dari suatu organisasi tersebut. Makanya inilah ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari kesehatan, tetapi juga mempelajari manajemen. Nah, disinilah manajemen itu yang kalau manajemen yang lain kan hanya belajar manajemen, nggak bisa, nggak begitu ngerti dengan kesehatan. Karena kesehatan ini sangat unik kayak itu. Karena kesehatan kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kita perlu ke pelayanan kesehatan. Nah, kalau ilmu ekonomi kan bisa diperkirakan nih apa yang melonjak, apa yang akan perlu dibutuhkan nantinya. Kalau kesehatan nggak, kita nggak tahu orang-orang kapan sakit kayak itu. Makanya perlu orang-orang yang mengerti manajemen dan mengerti kesehatan. Itulah administrasi kebijakan kesehatan. Dan kalau mata kuliahnya itu yang disebut tadi manajemen mutu, manajemen SDM, manajemen logistik. Nah, ada juga manajemen keuangan. Nah, bahkan kita sampai belajar manajemen keuangan loh. Karena keuangan di kesehatan itu sangat perlu diperhatikan kayak itu. Wah, keren banget ya ternyata mata kuliah yang ada di administrasi kebijakan kesehatan ini. Nah, kalau dari mata kuliah yang telah disebutin nih sama Kak April, boleh dong Silmi dikasih tahu mata kuliah favorit apa nih yang disukain sama Kak April dan kenapa milih mata kuliah tersebut? Yang kakak hobi atau yang kakak minati itu di asuransi kesehatan. Nah, kakak lupa nih tadi. Jadi selain belajar manajemen, kita juga belajar asuransi kesehatan. Makanya judul skripsi kakak itu tentang
JKN, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah program dari BPJS Kesehatan. Nah, itu asuransi kesehatan. Bagaimana? Kita nih kan ada namanya pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Nah, tiga ini saling berkaitan. Kalau misalkan ekonominya jelek, itu nggak bisa, ekonominya jelek akan berdampak ke kesehatan dan pendidikan. Begitupun sebaliknya, kesehatannya jelek akan berdampak ke pendidikan dan pendidikan dan ekonomi. Nah, makanya mari kita di ilmu kesehatan masyarakat, kita di asuransi kesehatan, agar yang lain itu bisa terlindungi kayak itu, terhindar dari, kalau yang belajar asuransi kesehatan nih, terhindar dari bencana keuangan, dan mungkin bisa belajar tentang asuransi nih. Kalau apalagi udah semester 5 pasti akan diarahkan ke skripsi ya. Nah, bisa memilih apakah mau skripsi tentang asuransi, tentang manajemen, tentang yang lain-lain. Gitu. Wah, keren banget ya alasan ketertarikannya nih sama mata kuliah favorit. Nah, kalau dari Kak April sendiri, pernah nggak sih menemukan tantangan atau kendala-kendala selama mempelajari ilmu di peminatan AKK ini? Dan kira-kira apa tuh tantangannya? Kalau tantangan itu pasti ya, dikarenakan kita harus transisi dari kita belum ada peminatan ke ada yang peminatan, itu transisi. Kok belajarnya ini terus kayak itu. Nah, belajar tentang manajemen terus, belajar tentang asuransi. Jadi kita akan lebih sedikit belajar tentang dari peminatan lain. Nah, tantangannya kita harus bosen sih, kayak tantangannya bosen itu. Bosen dengan mata kuliah yang diambil. Tapi kita bisa atasi dengan belajar berkelompok, bisa diatasi dengan belajar dengan teman, kayak itu. Wah, keren banget ya. Nah, Kak, aku tuh tadi tersenggol nih pas baca CV, bicara soal magang tadi, sebagai perwakilan mahasiswa semester 5 nih, yang galau memikirkan prospek dan karir ke depannya. Tentu kepo ya, Kak, mengenai tempat-tempat magang apa aja yang biasanya tuh diperuntukkan untuk anak administrasi kebijakan kesehatan. Gimana tuh, Kak? Jadi administrasi kebijakan kesehatan itu tempat-tempatnya magangnya itu banyak ya. Ada yang pertama di dinas kesehatan, yang kedua di puskesmas, lalu BNN, Badan POM, rumah sakit, BPJS, lalu di kementerian. Itu sih rekomendasi-rekomendasi untuk anak AKK. Nah, kebetulan tadi Sumi juga sempat baca ya, Kak April itu magang di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ya, Kak ya. Nah, gimana sih Kak caranya bisa magang di situ? Dinas Kesehatan loh. Terus kegiatannya tuh ngapain aja sih Kak selama magang itu? Jadi untuk magang di dinas kesehatan itu mudah aja sih, karena kita kan dari jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa dinas kesehatan itu sangat eh, relasi dari ilmu kesehatan masyarakat dan juga dinas kesehatan itu sejalan gitu. Dinas kesehatan tugasnya sebagai konseptor dan evaluator. Nah, sesuai dengan bidang ilmu kita. Kita itu kan eh, mengkonsep suatu program dan juga mengevaluasi program yang telah kita jalankan. Nah, dan untuk prosesnya itu silahkan membuat proposal magang, lalu diajukan ke dekan, dekan akan membuat surat pengantar, lalu diajukan ke tempat kita mau magang di mana. Sudah nih,
Lalu tempat magang akan merespon apakah diterima atau ditolak. Alhamdulillah kakak kemarin diterima di Dinas Kesehatan Oganilir. Lalu beruntungnya di Dinas Kesehatan Oganilir ini adalah salah satu dinas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan FKM Unsri, di mana setiap tahun tenaga kontrak untuk BOK itu adalah bantuan operasional kesehatan, sama seperti dana BOS untuk di dunia pendidikan. Jadi dana itu diperuntukkan untuk program-program di puskesmas. Nah, tiap tahun itu ada open recruitment untuk tenaga promkes, tenaga gizi, dan tenaga-tenaga yang lainnya untuk mengisi di puskesmas. Nah, itulah alumni-alumni terbaik akan diberikan list nama ke Dinas Kesehatan dan akan diberikan langsung pekerjaan oleh Dinas Kesehatan Oganilir. Lalu apa aja sih yang dipelajari pada saat kakak magang di bidang pelayanan kesehatan? Jadi di bidang pelayanan kesehatan itu ada tiga seksi. Jadi Dinas Kesehatan memiliki beberapa bidang. Nah, kebetulan kakak di bidang pelayanan kesehatan. Nah, bidang pelayanan kesehatan itu memiliki 3 seksi. Yang pertama, seksi akreditasi dan perizinan. Yang kedua, seksi pelayanan tradisional. Ketiga itu rujukan. Nah, jadi kakak magang di bidang, maksud kakak di seksi perizinan dan akreditasi. Jadi yang dipelajari kakak di sana itu bagaimana sistem akreditasi puskesmas, bagaimana kita mengupgrade. Ada namanya puskesmas itu memiliki akreditasi juga teman-teman. Nah, sudah kita update nih, udah kita update dan kita evaluasi puskesmas ini apa yang menyebabkan dia nggak bisa naik akreditasi. Dan juga perizinan. Perlu diketahui untuk perizinan DAMIU itu untuk isi ulang, air minum isi ulang, depot air minum isi ulang itu perizinannya di Dinas Kesehatan. Nah, surat izin praktek dokter di Dinas Kesehatan, surat izin praktek tenaga-tenaga medis yang lainnya kayak dokter gigi maupun pelayan tradisional, itu semuanya perizinannya di Dinas Kesehatan. Jadi kakak kemarin mempelajari tentang perizinan dan juga akreditasi. Itu. Wah, keren banget ya Kak, kegiatan-kegiatannya pasti asik banget deh. Oh iya Kak, tadi aku notice ya Kak, pengalaman Kakak sebagai enumerator LPPM Kota Palembang tahun 2021. Jujur itu keren banget sih Kak. Boleh dong diceritain ke teman-teman pendengar sekalian, kegiatannya tuh ngapain aja sih? Oke, jadi itu kakak kakak cerita dulu nih. Kakak itu lulus di bulan April. Nah, di bulan April karena belum belum ada planning nih mau ngapain. Jadi alhamdulillah ada tawaran dari dosen FKM Unsri, salah satu dosen di FKM Unsri. Jadi ditawarin nih untuk ikut penelitian beliau. Nah, karena kita di FKM Unsri fokus kepada stunting juga, jadi kak kemarin tentang tumbuh kembang anak terhadap stunting di Kota Palembang. Sama seperti penelitian-penelitian yang lain, kita datang ke rumah-rumah, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, kita datang ke rumah-rumah untuk mencari sesuai responden kita dan sesuai kriteria, itu anak-anak yang umur 2 sampai 5 tahun, lalu diwawancara ibunya, ditimbang anaknya, lalu diukur tinggi badannya. Nah, sudah kita dapat, lalu dianalisis. Nah, hasil analisis itulah yang akan menjadi jurnal penelitian. Nah, jurnal penelitian itulah selagi untuk pendidikan, maka akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah dan juga dinas kesehatan terkait untuk menyelesaikan apa sih permasalahannya stunting ini dan di mana angka stunting yang tertinggi. Seperti itu.
Wah, keren banget ya, Kak. Kayaknya teman-teman pendengar juga pengen banget nih, mencoba untuk memiliki pengalaman sebagai enumerator LPPM juga. Nah, mostly teman pendengar oh ya sebelumnya, aku lupa ya memperkenalkan Kak April ini. Jadi, Kak April ini merupakan alumni dari peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan tahun 2017 loh. Nah, sekarang beliau bekerja sebagai verifikator PMR atau penjamin manfaat rujukan di BPJS Kesehatan Kota Palembang. Nah, dengan IPK cum laude langsung dapat BPJS itu seperti hoki seumur hidup terpakai gitu ya, Kak, ya. Nah, kegiatannya ngapain aja sih, Kak, kalau misalkan sebagai verifikator PMR itu? Dan kira-kira kegiatan yang Kakak jalankan sekarang ini relate nggak sih sama ilmu-ilmu dari administrasi kebijakan kesehatan? Jadi kakak di BPJS Kesehatan sebagai verifikator. Nah, verifikator itu tugasnya memverifikasi data. Nah, verifikasi data kan seluruh peserta BPJS jika ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak membayar satu peser pun uang. Nah, jadi rumah sakit melakukan pelayanan kepada peserta JKN, maka rumah sakit akan mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Nah, di BPJS Kesehatan ini akan memverifikasi data-datanya benar atau sesuai prosedur atau tidak yang telah diberikan kepada peserta dan apakah relate terhadap jurusan ilmu kesehatan masyarakat khususnya administrasi kebijakan kesehatan dan pekerjaan itu sangat relate. Kenapa? Karena di AKK kita belajar tentang asuransi kesehatan. Kita belajar tentang INASIPIJIS, kapitasi. Nah, INASIPIJIS inilah yang menjadi dasar kita di verifikator klaim penjamin manfaat rujukan. Jadi semua yang kami lakukan itu ada panduannya. Nah, panduannya inilah yang disebut INASIPIJIS itu. Nah, INASIPIJIS itu apa sih? Kalau mau tahu lebih lanjut, makanya masuk administrasi kebijakan kesehatan agar lebih mengetahui bagaimana sih tentang penetapan INASIPIJIS tersebut. Wah, keren banget. Ayo teman-teman semuanya masuk AKK ya. Nah, kalau kita lihat ya dari sharing-sharing Kak April tadi itu banyak banget ngebahas tentang magang, tentang pekerjaan juga. Nah, kalau dari Kak April sendiri nih ada nggak sih tips dan trik apa aja sih yang bisa kita persiapkan dari sekarang untuk menghadapi dunia kerja? Jadi yang dipersiapkan dari sekarang untuk dunia kerja itu yang pertama adalah mental. Di mana kita harus memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang tegap. Pada saat dunia pasca kampus, kita akan bersaing di dunia yang nyata. Kayak kita sudah lulus nih dari FKM Unsri. Ada sebuah pepatah, bukan pepatah sih, kayak teman-teman bilang, welcome to the jungle. Selamat datang di hutan rimba. Jadi kita harus bisa survive, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah salah satu alumni terbaik dengan mempersiapkan mental itu. Dan juga kita harus memiliki pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di organisasi. Nah, organisasi ini yang kita bisa dapatkan di organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Sama seperti yang kakak rasakan, organisasi yang di internal maupun eksternal sangat bermanfaat bagi kakak di mana saya sudah tidak kaget pada saat di dunia kerja, di mana di dunia kerja ini itulah yang kita lakukan sehari-hari di dunia organisasi seperti memanajemen waktu, memanajemen diri sendiri, dan juga bagaimana untuk menghadapi sebuah permasalahan. Di organisasi kita sudah sering menghadapi hal-hal tersebut. Jadi
pada saat di dunia pasca kampus, kita sudah memiliki nilai yang lebih, dan juga ada namanya soft skill, ada namanya hard skill. Soft skill itulah yang manajemen organisasi dan yang lain. Nah, hard skill inilah yang juga sangat perlu. Hard skill ini kita dapatkan di bangku perkuliahan. Itulah di bidang kita masing-masing, di bidang ilmu, seperti kakak di AKK ya harus berarti menguasai tentang manajemen pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan, dan juga yang lainnya. Sama seperti di K3, mereka harus mempelajari sistem K3 dan lain-lain. Jadi kita harus memiliki dua hal tersebut, yaitu hard skill dan soft skill. Itu. Wah, keren banget ya teman-teman pendengar, tips dan trik dari Kak April ini. Semoga kita semua bisa mengikuti jejaknya Kak April nih yang keren banget. Nah, waktu tuh cepet banget ya berlalu Kak. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara nih Kak. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebelum banget nih podcast ini berakhir, boleh nih Kak April memberi kata-kata mutiara atau closing statement untuk para pendengar podcast kita. Silakan Kak April. Kakak memiliki moto hidup, yaitu kesuksesan tidak akan diraih hanya dengan menunggu. Jadi kita jangan hanya menunggu kayak itu, kita harus meraih hal-hal yang ingin kita raih. Kita harus menjemput bola dan bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh, maka akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu quotes dari kakak. Waduh, keren banget ya quotes-nya. Nah, teman-teman pendengar sekalian, seru banget gak sih episode kali ini? Ngobrol dan sharing bareng alumni yang keren ini. Nah, sebelumnya Silmi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak April, khususnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang tentunya akan sangat berguna banget nih bagi Silmi maupun teman-teman pendengar semuanya. Dan Silmi juga minta maaf apabila selama podcast berlangsung ada kendala dan masalah yang menghambat serta tutur kata yang kurang berkenan. Nah, oke nih, teman-teman pendengar podcast Bisik Alumni, Bincang Asik Bareng Alumni, terima kasih banget sudah menonton dan setia mendengar episode keempat peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan oleh Kak April dapat berguna bagi kita semua. Nantikan episode podcast Bisik Alumni, Bincang Asik Bareng Alumni selanjutnya. Stay safe and healthy. Have a good day semuanya. Bye!